Pemirsa, Airin dan Ade Sumardi bukanlah nama asing untuk warga Banten karena sebelumnya pernah berpengalaman menjadi wali kota dan wakil bupati di wilayah Banten, dan berikut profil dari keduanya. Airin Rahmidiani yang baru besok akan genap berusia 48 tahun merupakan kader Golkar dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Airin juga sempat menjadi Ketua TKD Banten Prabowo Gibran dan sebelumnya nama Airin populer sebagai Wali Kota Tangerang Selatan pertama. Airin merupakan Wali Kota Tangerang Selatan periode 2011-2021, Dewan Pembina KNPI Tangerang Selatan 2010-2013. Kemudian Ade Sumardi yang berusia 52 tahun ini merupakan Ketua DPD PDIP Banten, Wakil Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, anggota DPRD Lebak. Pemirsa, motor perpolitikan nasional berputar kencang menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Kemarin Megawati Soekarnoputri memberi mandat kepada Airin Rahmidiani untuk maju di pemilihan gubernur Banten. Selang sehari kemudian, giliran Golkar yang juga mengusung Airin Rahmidiani untuk maju di Pilkada Banten. Padahal pada hari Senin lalu Golkar telah mendorong pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilkada Banten. Apa yang terjadi dengan perubahan ini? Selain itu pemirsa, apakah koalisi politik antara PDIP dan Golkar akan berlanjut di pemilihan gubernur wilayah lain? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Sekjen Golkar, yaitu ada Mbak Putri Aneta Komarudin atau Mbak Putri Komarudin, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada juru bicara PDI Perjuangan yang masih kami tunggu pemirsa, yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, dan juga nanti kami menunggu kehadiran pakar politik ada Bang Muhammad Kodari. Tapi pertama kita ingin berbincang terlebih dahulu dengan Mbak Putri dari Golkar. Mbak Putri, ini gimana keputusannya sehingga DPP Golkar mengusung Airin dan Ade Sumardi? Setelah sebelumnya kita ketahui juga ada informasinya nama yang lain yang diusung. Kenapa bisa berubah jadi nama Airin dan Ade Sumardi, Mbak Putri? Ya, memang menjelang pendaftaran yang dimulai pada hari ini ya sampai dengan 29, proses politik itu berjalan dengan sangat dinamis. Jadi tentu sebelum menuju batas akhir pendaftaran di tanggal 29, masih banyak perubahan dan juga dinamika yang terjadi, dan itu saya yakin bukan hanya terjadi di Partai Golkar, tapi juga terjadi di berbagai partai lain. Kemarin kita juga sudah melihat misalnya di beberapa partai juga ada nama-nama yang sudah digadang-gadang untuk menjadi bakal calon tapi ternyata batal diumumkan, dan itu saya rasa menjadi hal yang lumrah karena memang untuk pilkada ini seluruh prosesnya masih berjalan dengan sangat dinamis dan juga membutuhkan banyak diskusi dengan berbagai pihak. Jadi karena memang keputusan kami untuk mendukung Bu Airin ini tentu sudah melewati proses yang sangat panjang. Pak Ketua Umum kami juga senantiasa berdiskusi dengan rekan-rekan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju terkait dengan pasangan calon yang terbaik tentunya yang bisa diusung di Provinsi Banten. Dan kami juga terus melihat tren elektabilitas beliau yang sekarang sudah di tahap 70% lebih, dan ini membuktikan bahwa memang sepak terjang beliau selama ini sebagai wali kota Tangsel, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan terpilih menjadi salah satu anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 dengan suara yang sangat besar. Nyaris 300.000 lebih. Baik. Itu membuktikan bahwa memang beliau adalah salah satu kader perempuan yang patut diperjuangkan, dan maka itulah menjadi salah satu faktor konsiderasi kami ketika kemarin mendiskusikan ini dengan para pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, kita ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan baru kemarin betul ya kalau kita lihat bahwa PDIP ini mendukung Airin dan Mas Ade gitu. Nah, apakah Golkar ini juga sudah membuka komunikasi ketika hari ini mengumumkan bahwa Golkar juga mendukung Airin dan Ade Sumardi ini?
Ya otomatis setidaknya kalau dengan teman-teman PDI Perjuangan di Banten, kan Pak Ade Sumardi itu juga bagian dari PDI Perjuangan di Banten. Jadi pasti komunikasi politiknya terjadi. Artinya gini Mas, komunikasi politik kita dengan kawan-kawan Golkar berkaitan dengan mengusung pasangan calon Bu Airin dan Pak Ade, ini kan sudah terjadi lama sebetulnya. Jadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi, misalnya ada mundurnya Pak Erlangga Hartarto, masalah Raja Jawa dan lain sebagainya itu, komunikasi politik kita di Banten itu muaranya sebenarnya ingin mengusung pasangan Bu Airin dan Pak Ade dengan teman-teman Golkar. Tetapi kan ada perubahan politik. Nah, dengan dibukanya pintu bagi terbukanya kemungkinan PDI Perjuangan mengusung calon sendiri melalui putusan MK terbaru, maka tidak salah dong kalau kami tetap bertahan kepada sikap dan prinsip politik kami, bertahan kepada keputusan politik kami untuk mengusung pasangan Bu Airin dan Pak Ade, karena kami bisa mengusung sendiri. Jadi deklarasi itu jadilah beberapa hari yang lalu rekomendasi diberikan, tahapannya seperti itu. Lalu kalau kemudian ada perubahan politik lagi yang kemudian teman-teman Golkar balik arah dari Kimples dan mendukung pasangan yang kami sepakati bersama, yaitu Bu Airin dan Pak Ade, tentu saja buat kami tidak ada masalah. Buat kami ini seperti skenario awal komunikasi politik yang sudah terjadi sebelumnya, dan kami siap-siap saja. Tapi kan PDI Perjuangan yang mendeklarasikan dan mengusung duluan. Jadi sekarang prinsipnya kami tidak berubah keputusan, kami tetap jalan, dan kami siap untuk mengarungi kontestasi pemilu di Banten dengan pasangan yang kami deklarasikan terlebih dahulu, yang tidak berubah dari awal kami mengambil sikap politik, keputusan politik. Saya rasa poinnya di sana kalau bicara tentang Banten. Nah, sekarang kita mau ke Bang Kodari selaku pakar politik. Bang Kodari, kalau melihat fenomena ini, awalnya bukan Airin Rahmidiani yang diusung, sempat waktu itu nama Airin muncul, kemudian ternyata namanya tidak muncul, kemudian ternyata hari ini kita mendengar namanya muncul kembali. Fenomena apa yang mungkin bisa kita tangkapkan dan bisa kita jelaskan, Bang Kodari, mengenai Airin yang akhirnya diusung juga oleh Partai Golkar? Ini namanya fenomena kembali ke selera asal atau fenomena pulang kampung. Karena sebetulnya seperti di PDI Perjuangan, Partai Golkar itu juga sudah mau mencalonkan Airin bahkan dari lama sekali. Kalau kita dengar ceritanya Bu Airin kan sudah dari 2 tahun yang lalu. Nah, ya alasan-alasan Partai Golkar untuk mendukung Bu Airin kan sangat-sangat banyak. Mulai dari Bu Airin itu memang keluarganya keluarga Partai Golkar. Kemudian beliau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagai wali kota Tangerang Selatan. Lalu pimpinan organisasi perempuan di Partai Golkar. Lalu lolos sebagai anggota DPR dengan suara yang sangat signifikan. Lalu yang paling relevan adalah bahwa hasil surveinya itu menurut informasi yang ada itu sangat-sangat tinggi. Jadi peluang menangnya itu besar. Memang di 2024 ini ada semacam kadang-kadang ya tarik-menarik antara konstelasi calon dengan konstelasi kabinet atau konstelasi politik nasional. Nah, titik temunya itu yang terus-menerus kemudian berusaha untuk dicari ya oleh semua partai politik dan semua kandidat sebetulnya. Dan itu yang kemudian terjadi pergeseran sehingga istilahnya ini kan kayak kereta ulang-alik ini. Tadinya ke kuning lalu kemudian ke merah, ini balik lagi ke kuning. Dan kalau dengar penjelasan dari Bu Airin sendiri kan ada peran dari ketua umum, ada peran dari tokoh-tokoh senior Golkar untuk mungkin meyakinkan teman-teman koalisi Partai Golkar di Kim bahwa sebetulnya it's alright, it's okay bahwa Bu Airin maju ya, Andra Soni maju, toh nanti siapapun pemenangnya ini adalah berasal dari koalisi Indonesia Maju. Begitu kira-kira penjelasannya. Baik, nanti apakah kira-kira kerjasama antara Golkar dengan PDIP ini akan berlanjut? Mungkin di daerah-daerah lainnya juga akan berkoalisi bersama, akan lebih banyak begitu. Nanti kita akan bahas, kita akan tanyakan kepada Golkar, PDIP, dan juga nanti kita akan minta suara dari Bang Kodari, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali dialog di Kabar Petang, kita ke Mas Seno. Mas Seno, kemarin saat PDIP ini memberi dukungan kepada Airin, apakah memang ada niat dari PDIP untuk memerahkan Airin? Atau memang komunikasi ini sudah berjalan, sehingga Golkar yang tadinya mendukung Andra Soni Dimyati kemudian berbalik jadi mendukung Airin dan Ade? Ya, komunikasi politik itu berjalan sebelum
Golkar mendeklarasikan mendukung pasangan dari Kim Plus. Jadi itu saya dengan Banten, dengan kawan-kawan Golkar. Dan tidak ada sebenarnya perjuangan dalam konteks kerjasama di pilkada. Tetapi bahwa PDI Perjuangan tidak bisa. Baik, Mas Seno, tampaknya ada gangguan komunikasi, gangguan jaringan dengan Mas Seno. Nanti kita akan kembali menuju ke Mas Seno untuk pertanyaan yang tadi. Nah, saya ingin menuju ke Mbak Putri. Mbak Putri, hal yang serupa antara Golkar kemudian mengusung seorang calon, PDIP juga mengusung calon yang lainnya, kemudian bersatu padu menjadi sebuah calon gubernur atau nanti calon wakil wali kota atau mungkin juga calon bupati. Ini akan lanjut di daerah lain nggak kira-kira Mbak Putri? Ya, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebenarnya kami sudah memberikan semua B1 KWK-nya. Jadi untuk daerah-daerah lain di Pulau Jawa seperti yang kita tahu, di Provinsi Jawa Barat kita mendukung pasangan calon yang juga didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, begitu pula dengan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, dan di beberapa provinsi lainnya juga demikian. Jadi memang karena beberapa hal yang sudah rampung ini, kami sekarang sedang fokus ke kabupaten kota, di mana memang ada juga beberapa kabupaten kota yang di mana kita berkoalisi dengan PDIP. Misalnya sebut saja daerah pemilihan saya di Purwakarta, di situ kita berpasangan dengan PDIP sebagai bakal calon wakil bupatinya. Jadi memang komunikasi politik itu terus terbuka dengan seluruh partai, baik itu yang di dalam KIM ataupun di luar KIM, dan saya rasa ini akan menjadi salah satu hal yang tentu akan terus mengejutkan kita sampai dengan akhir pendaftaran di tanggal 29 nanti. Baik, kita ke Mas Seno. Mas Seno boleh menjawab pertanyaan saya tadi, dan apakah ini juga berarti akan terjalin kerjasama antara Golkar dan PDIP di pilkada lainnya? Jadi prinsipnya kita kalau bicara Banten memang sudah sangat lama Green dan Pak Ade. Jadi kalau kemudian kita bersama-sama di Ya, Mas Seno, mohon maaf suaranya tidak terdengar jelas. Kita akan mencoba kembali menghubungi Mas Seno. Tampaknya masih ada gangguan komunikasi. Kita ingin menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari tadi sudah dijawab oleh Mbak Putri. Tapi memungkinkan tidak? Mungkin di daerah-daerah lain akan terjadi kerjasama yang antara Golkar dengan PDIP. Karena kita tahu bahwa Golkar kan sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim. Ya, saya kira prinsip pertama pasti Partai Golkar berusaha untuk menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju, di mana mereka bisa, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Tetapi kita tahu bahwa tiap daerah memiliki dinamikanya sendiri ya, di mana kursi partai politik misalnya, itu antara pusat dengan di daerah itu tidak identik gitu. Dan pada titik itu kemudian ya akhirnya upaya-upaya untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju tidak selalu terwujud, dan pada titik itu bisa terjadi pertemuan kepentingan, kecocokan situasi dengan PDI Perjuangan gitu. Tetapi saya kira prinsip dasarnya secara garis besar Golkar pasti ingin berusaha bersama Koalisi Indonesia Maju ya, khususnya dengan Partai Gerindra ya. Tetapi balik lagi ya, bahwa dinamika lokal itu sangat bervariasi, dan pada titik itu ada teman-teman Partai Golkar. Seingat saya kemarin itu pernah ngomong, dan paling banyak adalah dengan Partai Golkar, karena memang notabene Partai Golkar ini kekuatannya merata ya, dan karena itu relatif tersedia di banyak tempat dibandingkan dengan partai yang kecil. Tentu saja koalisi PDI Perjuangan dengan relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Baik. Begitu. Baik, kita ke Mas Seno. Silakan Mas Seno. Masih dengan pertanyaan yang sama? Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi prinsipnya dengan Golkar di Banten yang pasangan Bu Airin dan Pak Ade, buat kami bukan suatu hal yang tidak baik, kerjasama daerah yang sudah kami umumkan. Baik, mohon maaf Mas Seno, sudah kita coba berkali-kali tapi tampaknya memang sinyal kurang bersahabat, gangguan komunikasi bersama dengan Mas Seno, juru bicara dari PDIP. Tapi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber kami, Mbak Putri, Mas Seno, dan juga Bang Kodari. Selamat sore semuanya.